Proses produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. A. Perancangan produk. Kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang indah. Kulit jagung merupakan limbah basah, maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari hingga kering. Setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai, lalu dikeringkan dan disetrika, agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata, sehingga akan mudah dibentuk. Dalam membentuk kulit jagung menjadi karya memang perlu ketekunan, sehingga akan dapat dihasilkan karya kerajinan yang bagus dan menarik. Kulit jagung dapat dibuat menjadi berbagai karya, seperti bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, hiasan bingkai foto, hiasan anyaman untuk keranjang atau tas, dan bentuk kerajinan lainnya. B. Alat pendukung. Jenis dan fungsi peralatan untuk pembuatan karya kerajinan dari limbah kulit jagung adalah gunting. C. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Jangan lupa, setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat semestinya. Pastikan ruang kerja supaya tetap bersih, rapi, dan sehat. D. Teknik pembuatan. Proses pembuatan produk kerajinan dari limbah kulit jagung sebagai berikut. 1. Menyiapkan rancangan. Dalam membuat karya kerajinan dari limbah kulit jagung, terlebih dahulu menyiapkan rancangan yang dihendaki. Beberapa motif rancangan antara lain adalah bentuk bermacam-macam bunga, mainan, dan lain-lain. 2. Menyiapkan batang lidi. Siapkan beberapa batang lidi untuk digunakan sebagai tangkai bunga. Batang lidi dapat memanfaatkan limbah tusuk sate, limbah kawat, sapu lidi, dan lain-lain. 3. Menyiapkan kulit jagung. Kulit jagung yang akan digunakan untuk kerajinan hiasan bunga diusahakan yang masih utuh dan kering. Untuk menghaluskannya dapat menggunakan setrika. Hal ini akan memudahkan di dalam pembuatan bentuk yang dikehendaki. 4. Membelah atau menggunting kulit jagung. Membelah atau guntinglah beberapa lembar kulit jagung menjadi lembaran-lembaran yang nantinya digunakan untuk kelopak bunga sesuai yang diinginkan. 5. Membentuk menjadi kelopak bunga. Bentuklah lembaran-lembaran kulit jagung dengan jalan memutar dan menekan sehingga menyerupai kelopak bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Enam, menyiapkan tangkai bunga. Agar kelopak bunga terlihat lebih menarik, maka balutlah dengan memakai serabut kulit jagung yang telah diwarnai, dan kemudian rekatkan pula beberapa lembar kulit jagung yang berbentuk kelopak bunga dengan menggunakan benang. Perhatikan gambar berikut ini. Tujuh, membuat bunga. Bunga dibuat dengan cara menata kelopak bunga satu persatu dan diikatkan pada tangkai dengan menggunakan benang. 8. Membuat bunga dan daun. Kelopak bunga yang sudah selesai dibuat, kemudian bagian tangkainya dibalut dengan tali dan ditempelkan kulit jagung yang sudah diwarnai sebagai hiasan daun. 9. Memperbanyak tangkai bunga. Kerjakanlah langkah-langkah di atas secara berulang untuk membuat model bunga yang berikutnya. 10. Finishing karya. Selanjutnya, apabila jumlahnya telah mencukupi, maka bunga yang dibuat dengan memakai bahan dasar limbah kulit jagung tersebut siap untuk digunakan sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah yang dapat diletakkan di atas meja atau diletakkan pada tempat lain yang sesuai.
Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan pengemasan produk kerajinan adalah sebagai berikut. A. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. B. Kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk lainnya. C. Kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Manfaat pengemasan produk kerajinan adalah sebagai berikut. A. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. B. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. C. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. D. Kemasan dapat menambah nilai jual produk. Jenis bahan kemasan produk kerajinan adalah sebagai berikut. A. Kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini, kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. Berikut contoh kemasan dari bahan kertas. B. Kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan kain. Di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah banyak, kayu merupakan bahan baku dalam pembuatan palet, peti, atau kotak kayu. Tetapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Penggunaan kemasan kayu baik berupa peti, tong kayu, atau palet sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari resiko pecah. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya. Dalam mendesain kemasan kayu diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis. C. Kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinyl film. 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik polistiren, polipropilen, polivinyl klorida, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan dari plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucy, Barek, dan plexiglass. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik leburnya rendah. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras, dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Berikut contoh kemasan dari bahan plastik.
Produk karya kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan terlindung dari kerusakan. Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam dapat diberi silika anti jamur yang dapat dibeli di toko kimia. Kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, namun karya kerajinan yang akan dipamerkan. Bahan untuk kemasan bisa dibuat dari bahan alam maupun bahan sintetis. Misalnya, karya kerajinan dari limbah kaca diberi kemasan kotak kayu. Kerajinan aksesoris dari batu diberi wadah kotak dari kardus. Kerajinan perhiasan diberi wadah kotak berlapiskan bludru, dan lain sebagainya. Demikianlah